Baik, 30 detik lagi akan... Baik, dokter, 30 menit lagi akan kita mulai. 30 detik. Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia. Dr. Suryani. Selamat pagi Mas Aldi, selamat pagi Sobat Sehat. Bagaimana dok kabarnya hari ini? Baik, hujan mendung. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya untuk Dr. Suryani. Mas Aldi juga ya. Ya, dan juga untuk Sobat Sehat. Dan saya mengingatkan Sobat Sehat yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Suryani, biasa langsung aja tulis pertanyaan di kolom komentar atau question box di live Instagram Radio Kesehatan. Baik, Dr. Suryani, sebagai cara menghilangkan stigma negatif epilepsi, terdapat istilah OD. Tapi mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu dok mengenai epilepsi itu sendiri, kemudian istilah OD ini dan juga stigma negatif mengenai epilepsi ini seperti apa yang ada di masyarakat? Oke, Sobat Sehat, jadi kita tahu bahwa bulan Februari adalah bulan epilepsi, di mana di minggu kedua hari Senin setiap bulan Februari memperingati Hari Epilepsi Internasional, atau kita sebut dengan International Epilepsy Day. Dalam rangka itu, karena temanya kali ini adalah stigma, maka kita akan banyak memang mengupas tentang stigma. Jadi kita tahu bahwa stigma itu adalah suatu atribut atau status negatif yang melekat pada penyandang epilepsi. Ya, stigma itu ada dua, ada stigma internal yang dibuat oleh penyandang itu sendiri, dan ada stigma eksternal dari masyarakat. Ya, jadi masyarakat mungkin karena kurang pengertian, kurang pengetahuan tentang epilepsi, maka dia mengencap pasien epilepsi itu sebagai kutukan atau hukuman atas dosa, sehingga pasien epilepsi merasa stigma internalnya bahwa dia bersalah, dia berdosa, ya, atau dianggap sebagai kerasukan setan, sehingga pasien epilepsi merasa bahwa dirinya tidak normal, ya, dan oleh orang luar juga pasien epilepsi dianggap sebagai cacat, nggak berguna, nggak dapat berkarya, sehingga orang epilepsi akan membuat stigma internalnya bahwa saya nggak bisa apa-apa, saya tidak berguna, karena dicap begitu oleh masyarakat. Bahkan masyarakat menganggapnya dia menular sehingga nggak mau tinggal dekat pasien epilepsi. Itu menjadi masalah sosial juga. Bagaimana kalau ada pasien epilepsi kemudian tetangganya nggak mau tinggal di situ, ya. Jadi stigma ini muncul karena ketidaktahuan masyarakat tentang epilepsi sendiri, ya. Epilepsi itu adalah suatu penyakit yang menyerang otak, dan pada daerah otak tertentu akan timbul aktivitas yang berlebih sehingga menimbulkan apa yang kita sebut dengan bangkitan atau kejang. Dan bila bangkitan ini cenderung untuk berulang tanpa sebab yang jelas, maka kita sebut dia sebagai epilepsi. Mungkin begitu Mas Audi. Baik, Dr. Suryani. Nah, ini apa sih dok yang menyebabkan seorang ini sampai bisa terkena epilepsi? Apakah ada faktor risiko yang bisa kita kenali dok? Ya, penyebab epilepsi itu banyak. Bisa yang kita kenal struktural, ya. Jadi dia baru kecelakaan, tertabrak, kepalanya bocor, ya, kemudian beberapa hari kemudian kejang-kejang, atau dia kena stroke atau tumor otak, ya, atau dia bahkan terkena infeksi otak, atau dia punya penyakit autoimun yang menyerang tubuhnya tidak terkecuali otaknya. Tapi ada juga kelainan genetik yang dapat menyebabkan epilepsi, dan bahkan juga ada penyebab yang sampai saat ini belum tahu. Jadi sebetulnya banyak penyebab dari epilepsi itu sendiri, Mas Aldi. Baik. Nah, apakah hanya orang dewasa saja yang bisa terkena epilepsi atau anak-anak juga bisa dok mengalami epilepsi? Epilepsi bisa menyerang siapa aja. Semua orang yang punya otak bisa kena epilepsi, karena epilepsi itu menyerang otak. Jadi Baik. tidak terbatas pada usia, tidak terbatas pada jenis kelamin, nggak kaya, nggak miskin, ya, nggak pinter, nggak
nggak bodoh, semua orang kemungkinan untuk kena epilepsi selama dia punya otak. Baik ya, jadi tidak memandang usia juga dok ya. Ya. Bisa anak-anak, bisa orang dewasa, dalam kondisi apapun orang bisa berpotensi mengalami epilepsi. Nah, tanda atau gejala dari epilepsi sendiri ini bagaimana dok? Yang orang awam kenal itu adalah kejang kelojotan. Itu yang mereka sebut sebagai epilepsi atau sakalor atau ayan. Di Sunda disebutnya itu. Nah, tetapi ternyata epilepsi itu bentuknya tuh macam-macam. Ya, bisa ada yang hanya bengong aja, atau bisa seperti membuat gerakan berputar-putar, memainkan mulut misalnya seperti mengunyah-ngunyah, atau memainkan tangan seperti memilin-milin. Itu juga suatu bangkitan epilepsi yang mungkin kurang dikenal oleh masyarakat. Nanti setelah dia kejang kelojotan baru dibawa ke dokter dan dibilang dokter pasiennya kejang-kejang ya, jadi itu yang perlu dicermati oleh masyarakat bahwa gejala epilepsi itu bukan hanya kejang-kejang saja gitu Mas Baik Aldi. dok. Baik dok. Nah, kalau ngomongin soal kejang-kejang ini dok, ini kejang ini kan ada tiga dok ya. Ini ada kejang parsial simple, kejang parsial kompleks, sama kejang umum. Mungkin boleh dijelasin nih dok. Ini kejangnya nih kalau epilepsi itu bedanya apa nih antara tiga ini? Ya, jadi secara umum kejang itu dibagi dua, vokal atau umum, itu secara garis besar ya. Jadi kalau dia vokal, dia disebabkan oleh satu tempat di bagian otak tertentu yang bikin dia kejang. Tapi kalau umum mungkin secara keseluruhan, jadi seluruh bagian otak atau ada satu bagian otak dia langsung menyebarkan ke semua otak, itu kejang umum ya. Jadi bentuknya juga berbeda, di mana kalau kejang atau bangkitan vokal biasanya dia mulai dari satu sisi ya, atau wajahnya menoleh ke satu sisi atau tangannya terangkat satu sisi. Sedangkan kalau kejang umum biasanya dia hilang kesadaran dan biasanya keempat ekstremitas, keempat anggota badannya ikut bergerak-gerak atau langsung jatuh. Begitu bedanya Mas Aldi. Baik, jadi ini kejang ini juga banyak juga ya jenisnya ya. Nggak cuma kejang yang biasa kita kenal ya, tapi tadi seperti yang dijelaskan Dokter Suryani. Nah, ini ada istilah aura pada penderita epilepsi, dok. Ini yang dimaksud aura ini sebenarnya apa, dok? Jadi orang epilepsi yang bangkitan vokal, kalau kita tanya, kamu tahu nggak kalau mau timbul kejang? Biasanya dia bilang, iya, saya seperti melihat sesuatu atau mendengar sesuatu atau merasa sesuatu. Yang paling sering adalah merasa mual atau rasa nggak enak di ulu hati. Sehingga dia bilang bahwa kalau udah gitu, biasanya saya kejang. Itu yang disebut dengan aura. Jadi suatu tanda yang mendahului suatu kejang. Baik, itu bisa terjadi kapan aja, dok? Atau mungkin ada kondisi tertentu yang menyebabkan orang tuh bisa merasakan aura itu? Bisa terjadi kapan saja, karena epilepsi itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja. Jadi nggak ada suatu kondisi yang bisa dikondisikan bahwa saya mau kejang dan dia kejang. Oke, baik. Nah, untuk diagnosis dari penyakit epilepsi ini bagaimana, dok? Jadi biasanya kalau Anda atau pasien epilepsi ke dokter itu akan ditanya oleh dokter, karena dokter harus tahu ini kejangnya vokal atau kejangnya umum. Ini kejangnya betul kejang epilepsi atau bukan. Ya, kemudian nanti dokter akan periksa juga fisiknya pasien, kemudian ada pemeriksaan tambahan. Ya, terutama adalah EEG, elektroensefalografi, di mana dokter akan memeriksa kelistrikan otak dari pasien. Dan mungkin juga nanti dokter akan memeriksa laboratorium karena dokter akan memberikan obat ya. Jadi jangan obat itu nanti akan mengganggu fungsi tubuh dari pasien tersebut. Baik, jadi kalau misalkan ada orang yang tahu-tahu kejang gitu kan, nggak ada angin, nggak ada apa, itu memang baiknya langsung dibawa ke dokter dan supaya bisa diberikan diagnosis yang tepat ya dok ya. Ya, kejang pertama itu emergency. Karena kita nggak pernah tahu kenapa dia ujuk-ujuk kejang. Ya, kenapa dia tiba-tiba kejang. Jadi itu emergency yang dimana harus langsung dibawa ke dokter atau langsung dibawa ke rumah sakit. Gitu sobat sehat. Baik, nah dari diagnosis yang sudah diberikan oleh dokter, ini untuk metode pengobatan yang dilakukan pada penyandang epilepsi ini seperti apa dok? Jadi
Jadi kenapa kita tak perlu tahu bentuk kejangnya? Karena pengobatan untuk kejang vokal atau epilepsi vokal itu berbeda dengan untuk epilepsi yang umum. Ya, jadi pasien kalau memang sudah percaya sama dokter, ya ikutilah, patuhilah obat yang diberikan dokter. Kadang-kadang mereka bilang tetangga saya pakai obat yang itu sembuh. Nah, dokter mungkin ya kasih obat yang itu karena nggak cocok buat pasien ini, ya karena pemberian obat itu harus melihat jenis kelaminnya, usianya, bukti kejangnya, harga dari obat itu tersebut, efek samping itu kita pertimbangkan betul, ya. Jadi kalau memang Anda percaya pada dokter yang memeriksa Anda, ya ikutilah pengobatan dari dokter tersebut. Gitu, Baik. Baik, nah untuk obatnya itu sendiri boleh dijelaskan lebih detail dok. Ini setiap pasien kejang ini kan pemberian obatnya kan berbeda. Tadi dokter juga sudah jelaskan. Nah itu obat itu sebenarnya tuh obat untuk menghentikan kejangnya atau ya, itu core dari untuk memberikan core dari penyebab si kejang itu sendiri. Bagaimana dok? Ya, tadi kita bilang bahwa epilepsi penyebabnya banyak, bahkan ada yang tidak diketahui. Ya, kalau memang diketahui sebabnya, ya sebaiknya diatasi. Misalnya karena tumor, orang ini kejang, ya angkat tumornya. Ya, tetapi untuk yang tidak diketahui atau kita tidak bisa melakukan apa-apa di otaknya, mungkin obat digunakan untuk menghentikan kejang. Ya, jadi bukan untuk epilepsinya, tapi menghentikan bangkitan atau kejangnya. Dan saya kira orang hidup tanpa kejang itu sudah cukup menyenangkan, asal dia bisa bebas bangkitan, bebas kejang, nggak kejang di depan orang gitu. Baik, dan berarti untuk dapat pengobatannya itu ada proses pemeriksaan yang dilakukan dulu dokter ya dok ya untuk pasien epilepsi atau penyandang epilepsi. Nah, proses pemeriksaan ini seperti apa aja dok? Pemeriksaannya akan bertanya. Dari bertanya ini dokter sudah bisa mendiagnosa kira-kira ini epilepsi atau bukan. Ini bangkitan vokal atau bangkitan umum. Tetapi kemudian kita perlu pemeriksaan EEG, bahkan kadang-kadang kita perlu pemeriksaan imaging misalnya, untuk melihat apakah ada penyebabnya dari epilepsi pada pasien ini. Baik dok. Nah, apakah itu artinya berarti epilepsi ini karena kondisi pasien yang itu berbeda-beda, peluang untuk sembuh ini bagaimana dok? Apakah memang bisa disembuhkan atau tidak dapat disembuhkan? Kalau epilepsi ini genetik, ya, atau biasanya pada usia anak-anak, itu biasanya ada yang bisa sembuh sendiri pada masa dia remaja. 16 tahun dia memang berhenti sendiri karena memang sifat epilepsi ini hanya pada anak-anak, ya. Dan kalau yang pada dewasa kita tidak bisa bilang itu sembuh, tapi kita bilang remisi. Remisi itu pasien bisa hidup tidak ada kejang walaupun minum obat, ya, atau bahkan lama-lama setelah 5 tahun minum obat nggak ada kejang, kita bisa hentikan obat tersebut. Jadi pasien bisa 10 tahun hidup, 5 tahun dengan obat, 5 tahun tanpa obat, kita udah bisa bilang bahwa dia remisi. Itu yang mesti dia mengerti juga, bahwa jangan anggap bahwa sekalinya epilepsi seumur hidup epilepsi, ya, tapi bahwa dia bisa remisi, bisa betul-betul bebas bangkitan, bahkan bisa sembuh. Baik dok. Dan untuk yang genetik tadi nih dok, untuk yang anak-anak, berarti kalau misalkan genetik itu ada riwayat turunan dari orang tuanya untuk epilepsi atau bagaimana dok? Ya, kalau genetik itu ada gennya, ya. Walaupun belum semua gen ditemukan, tetapi dikatakan bahwa genetik itu ada gen dari salah satu orang tua atau dari salah satu turunan di atasnya, kakeknya, neneknya, atau siapa. Ya, tapi itu porsinya kecil sekali, kurang dari 3%. Berarti kalau misalkan salah satu orang tua ini ada yang punya riwayat epilepsi, itu bisa diturunkan ke anak? Ya, bisa. Walaupun tidak pasti. Baik ya, kalau begitu memang penanganan epilepsi yang paling penting adalah orang dewasanya dulu ya, supaya dia tidak menurun ke anaknya nanti, kemudian ya dok ya.
pasien epilepsi semua harus diobatin, ya. Apakah dia genetik atau bukan, tetap harus diobati. Baik. Nah, ini apakah ada kondisi tertentu yang mengharuskan penyandang epilepsi ini menghubungi dokter? Ya, pasien udah epilepsi ya Mas ya? Ya. Oke, epilepsi itu usahakan dia kontrol rutin. Ya, kemarin saya ngerti masa pandemi susah ketemu dokter atau takut ketemu dokter. Tapi kalau sampai 2 tahun nggak ketemu dokter, dia minum obat sendiri. Terus saya tanya, kalau sampai ada apa-apa yang akan disalahkan siapa? Apakah apotek yang memberi obat tanpa resep? Ya, tapi dia bilang bahwa iya, tapi saya kan bawa resep dari dokter, tapi kan resep itu ada kadaluarsanya. Kalau resep dibikin tahun 2020, masa bisa digunakan sampai 2022? Ya, jadi kenapa harus mengunjungi dokter entah sebulan sekali, entah 2 bulan sekali? Kalau pasien udah stabil, biasanya saya kasih 2 sampai 3 bulan sekali kontrol, nggak apa-apa. Karena kita mau lihat efek samping obatnya, apakah betul ada bangkitan. Kalau ada bangkitan, mungkin kita akan adjust dosisnya kita naikkan atau kita ganti obatnya, ya. Dan kalau kejang yang lama, biasanya kejang itu 3 menit sudah berhenti. Tapi kalau kejang ini terus-terusan sampai 5 menit atau 10 menit bahkan 30 menit harus tetap ke rumah sakit. Atau kejang yang lebih dari sekali, ya kejang terus belum sadar, kejang lagi, itu adalah suatu keadaan emergency yang harus ke rumah sakit. Yang ketiga adalah ada perubahan bentuk kejangnya. Jadi kejangnya dia begini, kok sekarang jadi berubah. Itu juga perlu diberitahu ke dokternya, kenapa ada perubahan ini. Jadi kira-kira itu hal-hal di mana orang epilepsi harus segera menemui dokternya. Baik. Baik, itu adalah situasi di mana saat orang sudah mengalami epilepsi, artinya lebih fokus ke kontrol ya. Nah, kalau misalkan orang yang baru mengalami gejala epilepsi, ini kapan perlu menghubungi dokternya? Ya, karena semakin dini epilepsi itu diatasi, semakin baik keadaan otaknya. Semakin sering pasien ini kejang, tidak teratasi karena memang tidak makan obat atau pakai obat alternatif, semakin kerusakannya akan semakin banyak di otaknya, semakin luas. Jadi kalau menurut saya begitu Anda kejang, datanglah ke dokter. Ya jangan dianggap nggak apa-apa. Nanti kedua kali nggak apa-apa. Ketiga kali baru berobat itu sebenarnya udah terus-terusan kejangnya. Jadi kejang pertama saya bilang itu adalah emergency, di mana harus dicari ini kejangnya kenapa dan apakah kejang ini akan menjadi epilepsi atau bukan. Begitu sobat sehat. Baik, Dr. Suryani, kita selanjutnya akan membicarakan mengenai mitos dan fakta mengenai epilepsi yang beredar di masyarakat. Nah, ini gimana dok? Mitos atau fakta penyakit epilepsi, apakah bisa menular atau tidak? Epilepsi tidak menular. Jadi kalau epilepsi itu kadang-kadang keluar busa dan orang yang nolong takut untuk bersihin mulutnya atau takut pegang pasiennya karena dianggap ludahnya itu menular. Tidak. Pasien epilepsi tidak menular. Baik, itu kalau misalkan kejang sampai keluar busa itu bagaimana dok? Kok bisa sampai keluar busanya di Karena mulut? dia tidak sadar, Mas. Jadi dia keracunan sadar dan dia nggak bisa menelan ludahnya. Baik, berarti penyakit epilepsi ini bukan penyakit yang menular dan ini bukan penyakit gangguan jiwa yang beredar di masyarakat ya, atau orang mungkin anggapnya kesurupan gitu, Bukan. ya dok ya? Ya, saya bisa bilang bahwa itu mitos. Jadi bukan penyakit kesurupan, ini adalah penyakit karena ada gangguan listrik di otak. Dan gangguan listrik itu harus diatasi dan bisa diatasi. Baik, nah kalau yang ini mitos atau fakta dok? Kurang tidur bisa memicu kejang epilepsi. Itu betul, bukan fakta. Jadi banyak hal yang bisa men-trigger seorang pasien epilepsi untuk timbul kejang. Antara lain adalah kurang tidur, stres saat menstruasi, ya, atau ada pas penyakit misalnya panas badan itu atau infeksi itu bisa mencetuskan kejadian penyakit epilepsi atau bangkitannya. Itu Pak. Baik. Baik, jadi untuk orang yang mungkin sering begadang ya atau mungkin tidurnya kurang dari 7 sampai 8 jam setiap hari, cuma tidur 3 sampai 4 jam, itu bisa berpotensi terkena epilepsi ya, Dok ya. Ya,
Jadi sebenarnya lifestyle untuk orang epilepsi itu penting, ya, bahwa dia mengatur pola hidupnya, jangan minum alkohol lagi, jangan kurang tidur, jangan begadang. Itu adalah suatu lifestyle yang dapat membantu pengobatan epilepsi. Dan kondisi mental juga sangat berpengaruh ya, seperti yang dokter bilang, orang yang lagi stres atau bahkan depresi ini berpotensi juga untuk mengalami epilepsi ya dok ya? Stigma di dalam badannya dia merasa bahwa dia tidak berguna, dia dikucilkan sama orang, saya nggak bisa apa-apa, itu bisa bikin orang depresi. Dan kenyataan waktu penelitian Dr. Fredrik di Hasan Sadikin, dia katakan bahwa pasien epilepsi dengan depresi itu akan lebih susah untuk dikontrol epilepsinya, ya, karena pasiennya jadi nggak mau berobat, merasa bahwa buat apa minum obat, oh saya udah begini gitu, dan dia juga nggak kontrol, jadi semakin memperburuk penyakit epilepsi. Kalau sudah seperti itu berarti memang kolaborasi antara dokter epilepsi dan juga dengan psikolog ini sangat penting ya untuk menangani pasien yang memang dia epilepsinya nih dikarenakan depresi dan stres ya. Iya, jadi biasanya kita kerjasama dengan bagian psikiatri untuk mengatasi stresnya, dan juga ada terapi keluarga, di mana diharapkan keluarga juga menyokong pasien ini supaya memberikan support positif. Baik. Nah, yang satu ini mitos atau fakta, dok? Kejang epilepsi dapat dicegah dengan dukungan lingkungan yang baik. Ya, tadi yang saya katakan bahwa kalau keluarga memberikan dukungan yang baik, bahwa nggak apa-apa kamu epilepsi, saya tetap support kamu. Gitu. Jadi pasien nggak stres, ya, karena salah satu penyebab epilepsi adalah atau kejangnya bisa kambuh karena dia stres. Jadi dukungan keluarga sangat penting untuk mengatasi stres pada pasien ini. Dan pasien merasa aman bahwa nggak apa-apa saya kejang di rumah, toh orang-orang di rumah sudah tahu dan mendukung saya. Baik. Dan untuk dukungan dari keluarga dan juga orang sekitar ini, dok. Ini selain mungkin ya memberikan rasa percaya diri, dukungan atau kayak aksi nyata apa lagi nih yang bisa dilakukan oleh keluarga jika ada yang terkena salah satu anggotanya terkena epilepsi, bahkan cenderung ke arah depresi, dok. Kalau kita memang punya keluarga dengan epilepsi, jangan disembunyikan. Ya nggak apa-apa gitu. Misalnya ada pernikahan, ya anak ini diajak aja gitu untuk kakaknya misalnya menikah, ya nggak apa-apa, misalnya ikut pesta, ikut hadir di acara, jangan disembunyikan, karena itu juga support untuk dia. Ya, yang saya bilang bahwa stigma, kalau udah ada internal stigma di anak ini, dia akan lebih mudah terkena depresi. Ya, tapi kalau orang lihat bahwa ya nggak apa-apa, saya kejang di depan di pesta pun juga nggak apa-apa, gitu kan? Maksudnya jangan itu menjadi stigma bahwa saya nggak mau keluar karena takut kejang. Saya nggak boleh datang, saya nggak boleh sekolah karena takut nanti dibully sama teman-teman kejang. Jangan beri pengertian ke teman-temannya bahwa dia sakit, tapi nggak apa-apa, setelah sakit kok dia normal-normal lagi gitu. Mungkin itu yang bisa dibantu dari keluarga. Baik. Nah, untuk tadi yang khusus yang anak yang di sekolah nih, berarti kan saat sekolah itu kan keluarga kan lepas, ya kan? Artinya apa yang bisa dilakukan oleh misalkan dari pihak sekolah, dari pihak guru gitu kan? Jika ada pasien salah satu anak di kelasnya ini terkena epilepsi, nah penanganan pertama apa yang dapat dilakukan? Ya, jadi ada baiknya bahwa si orang tuanya ini bilang sama keluarga, gurunya, bahwa anak saya menderita epilepsi. Kalau dia sampai kejang, pertolongan pertamanya misalnya turunkan badan, ini ada obat buat kejang, masukin ke anusnya. Kemudian jangan memberikan olahraga yang terlalu berat. Misalnya renang boleh, tetapi diawasi sama guru. Gurunya harus betul-betul mengawasi anak ini di kolam renang. Karena dia kalau kejang di kolam renang, gurunya harus langsung angkat anak ini, ya, atau panjat tebing atau panjat dinding. Itu juga kalau di tengah-tengah anaknya blank, itu dia bisa nggak tahu harus apa. Ya, jadi gimana gurunya juga harus mengatasi hal tersebut, ya, atau ya kalau nggak dia berbahaya jangan. Tetapi secara umum nggak apa-apa. Dan mungkin nanti suatu ketika di kelas mungkin Mbak Ibu gurunya boleh cerita bahwa epilepsi itu penyakit yang
kalau sudah tidak sedang. Jadi teman-temannya ngerti gitu bahwa oh nggak apa-apa main sama si anak ini, nggak akan menular, nggak akan jadi ikut bodoh apa-apa gitu ya. Jadi mungkin lucu juga kalau guru bisa menerangkan ke teman-temannya. Baik, maka dari itu penting sekali untuk edukasi ke berbagai pihak ya, terutama pihak sekolah, keluarga juga, untuk mendukung pasien epilepsi nih, supaya penanganannya benar ya dok ya. Mungkin kadang orang kalau ada yang kejang-kejang itu udah, orang sekitar itu udah panik duluan dok, jadi bingung tuh mesti ngapain ini gitu, ya dok ya. Ya, baik. Baik, Sobat Sehat dan juga Dokter Suryani, kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah ini kita akan membacakan pertanyaan Sobat Sehat yang sudah masuk di live Instagram Radio Kesehatan. Kita akan kembali lagi setelah beberapa pesan sehat berikut ini, tetap di Talk Show Keluarga Sehat. Baik, Dokter Suryani, kita akan jeda 3-4 menit ya dok ya. Silakan kalau mau kamar mandi atau minum, boleh. Lagi break atau? Apa itu dulu dok? Udah ada pertanyaan yang masuk belum? Udah. Boleh saya lihat? Kalau gigi ya udah ada dok. Saya tadi harus keluar karena ngomong tapi dari sini. Iya. Tadi ada apakah benar masuk kerja gitu? Apakah benar masuk kerja?
kita lihat dari etiologinya. Langkah mencegah terjadinya epilepsi adalah kalau memang kita ada penyakit misalnya penyakit otak, meningitis atau tumor otak, atasi segera. Kecelakaan lalu lintas itu sering pakailah helm yang bagus. Ini jangan sampai pas kecelakaan helmnya pecah, kemudian kepala juga pecah, sehingga membuat jejas di otaknya. Kelainan metabolik itu biasanya kelainannya memang kongenital dari anak, kita nggak bisa apa-apa. Genetik ya kita nggak bisa bilang bahwa pasti kalau ayahnya epilepsi juga terus anaknya epilepsi juga tidak pasti, itu bukan suatu angka yang pasti. Dan kita perlu bahwa ada epilepsi yang tidak diketahui penyebabnya. Baik, terima kasih Dr. Suryani. Kita masuk ke pertanyaan Sobat Sehat. Yang pertama, ini dari akun anonim dari Instagram. Ingin bertanya, bagaimana membedakan kejang demam pada anak dan epilepsi pada anak, dok? Silakan. Oke, kalau kejang demam itu biasanya hanya muncul di anak di bawah umur 5 tahun dan dia hanya kejang pada saat demam. Tapi kalau di kemudian hari dia ada kejang tanpa demam, maka itu yang disebut kemungkinan epilepsi. Baik, dan ada pertanyaan lanjutan masih dari akun yang sama. Ada yang bilang bengong sejenak yang berulang termasuk epilepsi juga ya, dok? Sebelum terjadi serangan pada penderita epilepsi, apakah ada tanda-tanda khusus? Bengong itu memang ada kejang bentuknya banyak. Epilepsi itu bentuknya banyak. Misalnya bentuk absans. Absans itu ditandai dengan bengong. Ya, dan kita baru tahu dia epilepsi atau bukan kalau kita lakukan EEG. Jadi itu pentingnya pemeriksaan lanjutan EEG pada pasien epilepsi. Kemudian apakah ada tanda-tanda khusus pada pasien epilepsi? Ya, untuk epilepsi vokal biasanya kalau dicermati oleh orang dekat tahu ini anak udah marah-maring nih, udah marah-marah terus tanpa sebab. Biasanya kalau udah gini besok kejang. Biasanya orang dekat, ibunya yang cerita, ya. Dan pada saat kejang biasanya ada aura yang tadi kita sudah bahas bahwa dia merasa kalau kita tanya, kalau kita nggak tanya dia nggak akan cerita. Misalnya ibunya bilang tiba-tiba dia lari ke saya, meluk saya, kalau udah bilang takut, dan ibunya nggak tahu kenapa tiba-tiba takut, tapi setelah itu dia kejang. Karena itu adalah aura. Aura takut itu ada, atau aura dia mendengar sesuatu, kok ada suara berdengung, kok ada bau sesuatu, itu juga aura untuk beberapa pasien epilepsi. Baik, jadi aura tadi juga merupakan salah satu tanda-tanda, dok ya. Kalau misalkan tadi, kalau misalkan anaknya kemarin marah-marah, besoknya tuh kemungkinan kejang itu kok bisa begitu, dok? Karena itu ada gejala prodromal, yang disebut prodromal bahwa anaknya udah nggak enak, udah ada sesuatu gitu ya. Saya pernah punya pasien, dia punya anjing dan anjing ini tahu kalau tuannya mau kejang. Jadi kalau tuannya udah begitu, anjing ini terus mendampingi tuannya kemanapun tuannya pergi dia ikut. Dan biasanya kalau udah gitu menurut keluarganya anak ini kejang. Jadi walaupun si anak ini kamarnya di atas, orang tuanya bisa tahu karena si anjing ini terus mendampingi. Ya, jadi saya kira itu ada insting juga dari binatang yang pandai bahwa orang ini udah mau kejang. Ya itu yang kenapa bisa ada gejala prodromal pada pasien-pasien epilepsi kalau kita cermati dengan baik. Baik, berarti hewan pun bisa merasakan aura itu ya, dok ya? Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Natuna_Eti. Maaf, dokter, izin bertanya, apakah epilepsi sendiri merupakan suatu penyakit keturunan dan apakah epilepsi mengonsumsi obat seumur hidup? Tadi belum mengikuti dari awal, jadi izin bertanya. Silakan, dok. Baik, jadi epilepsi memang ada yang diturunkan, tapi mayoritas tidak. Yang tadi saya bilang, angka yang genetik diturunkan mungkin hanya sekitar 3%. Ya, yang sisanya bukan. Kemudian apakah obatnya seumur hidup? Saya tekankan lagi bahwa epilepsi itu bisa ada yang remisi, ada yang sembuh, terutama epilepsi pada anak, epilepsi yang genetik, ya kayak childhood absence itu bisa sembuh sendiri pada
saat anak ini menginjak usia remaja. Ya, kita kenal ada beberapa epilepsi yang memang betul-betul bisa sembuh, dan epilepsi itu 70% dapat diatasi dengan obat. Hanya 30% yang susah. Ya, jadi jangan membuat stigma yang jelek tentang orang epilepsi. Dan orang epilepsi yakinlah bahwa Anda bisa terkontrol bentuk bangkitannya dengan obat yang baik dan tepat. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Ella Umi Akila. Ini juga izin bertanya karena tidak mengikuti dari awal. Apakah epilepsi ini penyakit genetik yang merupakan penyakit keturunan? Ya, tadi saya bilang bahwa ya sebagian kecil genetik atau diturunkan, tapi hanya sebagian kecil. Ya, sebagian besarnya bukan. Jadi untuk yang penderita epilepsi, nggak usah takut untuk menikah. Ya, jadi belum tentu bahwa anak Anda akan menderita epilepsi. Baik. Yes. Baik, kemudian ada juga pertanyaan dari Sobat Sehat yang tidak ingin disebutkan namanya. Bagaimana cara menjelaskan kepada keluarga yang belum mengerti bahwa epilepsi ini bukanlah sebuah penyakit yang menular? Karena masih banyak yang menganggap epilepsi adalah penyakit menular ataupun penyakit akibat diguna-guna. Hatur nuhun, dokter. Kalau saya biasanya membuat asumsi sakit jantung. Sakit jantung juga disebabkan kelistrikan jantungnya itu terganggu. Apa bedanya dengan sekarang epilepsi di mana kelistrikan otaknya terganggu? Ya, jadi kalau di jantung adalah lepas kekuatan listrik di jantung yang berlebih atau lepas tidak kendali, di otak juga sama. Jadi kenapa harus takut? Ya, dan ini bukan penyakit menular. Kalau saya biasanya membuat asumsi seperti itu, Mas Audi. Baik. Baik, Dok. Kemudian ada pertanyaan juga dari Sobat Sehat. Ini sebagai orang awam, apa yang dapat kita lakukan apabila kita menemukan orang yang sedang terkena serangan kejang di tempat umum, misalkan di stasiun, di kereta, atau di jalan? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kalau kita melihat orang yang kejang, pertama adalah kita berhenti untuk membantu. Kadang-kadang orang hanya lewat aja atau bikin video, ya itu jangan. Ya, bayangkan kalau ini adalah keluarga Anda, ya jangan. Anda dekati, Anda bantu. Biasanya orang ini akan kejang, kita kasih ruang. Jadi jangan dikerubutin karena dia perlu oksigen. Jadi kita minta orang untuk menjauh. Kita simpan bantalan, entah kita punya jaket, entah kita punya tas yang lunak di kepalanya. Kita miringkan kepalanya biar air liurnya terus keluar. Ya, karena kalau dia posisi begini, maka air liurnya bisa tersedak. Ya, jadi miringkan kepalanya, miringkan badannya, kita tunggu sampai kejang ini selesai. Jangan ditahan, ya jangan dikasih minum, ya terutama jangan ditahan. Biasanya orang takut pegang kakinya, pegang badannya, jangan. Biarkan aja dia kejang, asal kita udah kasih bantalan yang empuk. Miringkan, kasih bantalan, tunggu. Setelah pasien ini kejang, biasanya dia akan, aduh saya kejang nih, malunya itu yang lebih besar. Ya seperti kayak dia bilang seperti kena gempa bumi. Ya tiba-tiba nggak ada apa-apa, tiba-tiba kejang dan semua mata melihat ke dia. Itu yang bikin dia down. Ya jadi bisa kita bilang, oke, nggak apa-apa. Saya bantu Anda ya, Anda mau kemana? Tolong diantar. Ya karena kalau tidak diantar, dia akan dilepas. Dia bisa kejang lagi di tempat lain, mungkin nggak ketemu orang sebaik Anda. Ya, mungkin nanti malah bokep semuanya hilang ya. Tapi kalau ada Anda yang akan antar. Yuk saya antar. Ya, kemana dia mau pergi, ke rumahnya lah atau ke tempat kerja. Ya, tapi kalau dia bilang saya belum pernah kejang seumur hidup saya, maka antarlah ke rumah sakit. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi, ya apakah dia akan kejang lagi dalam jangka waktu yang dekat, ya atau sebab kejangnya dia apa. Jadi mohon ini pesan moral buat masyarakat awam, jangan dijauhi, ya jangan takut. Ya dia dalam sebentar, saya bilang kurang dari 3 menit juga dia akan berhenti kejangnya dan dia akan bingung atau dia akan malu. Kenapa saya kejang di tempat ini? Tolonglah, antarlah.
Ya, terima kasih Mas Odi. Dan yang paling penting adalah jangan dijadikan bahan tontonan ya, karena kalau kayak Betul. gini-gini biasanya tuh orang kalau nggak cuma ngeliat doang, Ya, dia ngevideoin terus ngeviralin di media sosial. Nah, betul, ini akan betul. menjadi suatu hal yang Ya, cukup apa ya, memberatkan yang terkena betul. epilepsi ya, Dok ya. Kalau memang mau, nanti misalnya orang ini sendiri, kita nggak tahu alamatnya, ya mungkin nanti setelahnya ditanya, Anda tinggalnya di mana, Anda anaknya siapa, ya. Kalau Anda memang cukup punya waktu, cukup bisa mengantar, tolonglah diantar ke tempat tinggal pasien ini. Ya, atau dihubungi keluarganya ya, Betul. mungkin bisa dicari di nomor Ya, handphonenya gitu kan, ya, eh, panggil keluarganya gitu. Jadi betul. intinya tetap harus menolong ya dok ya, Ya, jangan ya, dibiarin dan kejangnya itu dibiarkan aja. Jadi jangan ditahan kaki atau jangan. tangannya, Betul, itu tetap betul. dibiarkan dan miringnya itu lebih baik ke kanan atau ke kiri dok. Nggak masalah. Yang mudah aja, Mas. Ya Oke. jangan masukin apa-apa ke mulutnya. Kadang-kadang orang suka takut kegigit, dia masukin jarinya ke mulutnya si yang kejang, malah jarinya dia kegigit nanti. Jangan, udah biarin aja, Iya, miringkan saja. iya. Kalau lidahnya tergigit, toh sudah tergigit. Oke. Kapan baiknya nih kalau misalkan orang yang kena epilepsi ini atau yang kejang di tempat umum itu misalkan diberikan minum gitu dok Nanti atau kalau dia apa? sudah minta sendiri. Oh gitu. Jadi tunggu dia Iya, minta sendiri, bukan kita yang iya, ngasih gitu. ya, dia ambil sendiri, jangan kita paksa. Misalnya ada minum mau, bisa minum sendiri. Nah biar dia minum sendiri, berarti dia sudah sadar penuh. Baik. Dan ini ada pertanyaan juga dari audiensnya RSHS. Apakah pasien dengan epilepsi ini dapat hidup dengan normal dok? Pasien saya yang epilepsi ada yang sedang ambil S2, ada yang Oh, sudah S3. Jadi kalau Anda bilang hidup normal, di luar kejamnya dia normal. Dia punya istri, dia punya anak dua, dan anaknya pun juga udah tahu kalau ibunya lagi ke pasar, ayahnya kejang, dia akan panggil tetangga, tolong Abi kejang. Ya, jadi anaknya pun sudah bisa begitu gitu. Jadi di luar saat kejang pasien ini normal. Dia bisa bekerja, dia bisa sekolah. Ya, hanya kalau kejangnya aja dia perlu pertolongan. Di luar itu normal. Walaupun baik. memang ada kelompok di mana memang sudah ada penyakit bawaannya, kemudian dia kejang, nah itu mungkin memang sebagian kecil pasien epilepsi yang tidak normal. Tapi itu hanya sebagian kecil. Baik, Dokter Suryani, ini ada pertanyaan dari Natuna underscore Eti ini, pertanyaan lanjutan. Apakah dengan menggunakan KB yang hormonal bisa mempengaruhi tingkat keparahan pada penderita epilepsi? Penggunaan KB yang hormonal bisa Mempengaruhi, meningkatkan keparahan mempengaruhi. epilepsi. Iya, betul. Sebenarnya begini, pada pasien epilepsi kalau ingin menggunakan KB, jangan menggunakan estrogen, Hmm, gunakanlah progesteron. Jadi maksud saya, kalau memang mau pakai pil, jangan pakai pil yang campuran estrogen dan progesteron. Pakai yang progesteron saja. Untuk pasien saya biasanya anjurkan untuk menggunakan KB suntik. Karena KB suntik itu tidak ada estrogen, dia progesteron saja. Kenapa? Karena estrogen itu bisa mencetuskan kejang. Sedangkan progesteron itu anti kejang. Jadi kita pakai KB yang aman, menggunakan progesteron, dan sekalian KB, sekalian juga mencegah kejangnya. Gitu, Natuna dan juga Mas Audi. Baik, ini pertanyaan terakhir dari Lutfi Tarasya. Dok, punten, kalau epilepsi itu bisa sembuh total atau tidak? Tadi saya katakan bahwa ada epilepsi yang bisa sembuh, misalnya usia pada kejadian pada anak-anak, nah pada usia remaja dia akan sembuh, betul-betul sembuh, ya, atau epilepsi yang lain 70% dapat terkontrol dengan obat, ya. Setelah 5 tahun makan obat, maka kita bisa lepas. Dan kalau 5 tahun kemudian dia nggak ada kejang, kita sebut bahwa dia remisi. Dia betul-betul sudah bebas bangkitan. Jadi kalau Anda bilang bisa sembuh, saya akan bilang ya, atau paling sedikit bisa remisi, bisa tidak kejang. Baik, terima kasih Dr. Suryani. Baik, Sobat Sehat, kita sudah masuk di penghujung talk show Keluarga Sehat.
Sebelum kita tutup talk show pada pagi hari ini, boleh Dr. Suryani untuk memberikan pesan-pesan sehat kepada sobat sehat yang mendengarkan. Silakan, Dok. Ya, jadi terima kasih ada kesempatan ini. Kami akan mengadakan juga hari Purple Day, hari untuk pasien-pasien epilepsi, di mana pasien epilepsi akan berkumpul di hari itu, akan memberikan cerita bagaimana dia menangani epilepsinya, akan ada acara game atau acara talk show, ya. Itu akan dilaksanakan di Hasan Sadikin. Saya nggak tahu Mas Audi udah terima ininya belum, ya. Akan dilakukan di gedung Ekman tanggal 18 Maret jam 8.30 di lantai 6. Silakan yang ingin dapat kontak personnya nanti bisa lewat Mas Audi, atau nanti akan kita masukkan ke dalam IG, ya. Jadi akan ada banyak pakar epilepsi yang akan berbicara di sini, dan juga Anda tahu bahwa Anda tidak sendiri, bahwa ada 150 pasien epilepsi yang lain yang juga sama menderita epilepsi, tetapi mereka mau cerita, mau sharing, ya, tentang keadaannya mereka. Dan untuk masyarakat yang bukan masyarakat epilepsi, janganlah memberikan stigma negatif pada pasien epilepsi. Itu yang saya himbau, dan juga bantulah pasien epilepsi untuk dapat menjalankan hari-harinya dengan lebih baik. Mas Audi, terima kasih kesempatan. Baik, terima kasih Dr. Suryani. Seperti yang tadi sudah diinfokan oleh Dr. Suryani bahwa RSHS ini akan mengadakan seminar awam Purple Day 2023 dengan tema epilepsi dapat terjadi pada siapa saja dan semua orang dapat menolong pasien epilepsi, yang akan dilaksanakan tanggal 18 Maret 2023 jam 8.30 sampai jam 12.00 di aula lantai 6 gedung Ekman dengan kuota terbatas 150 orang, dan acara ini gratis. Di mana salah satu narasumbernya adalah Dr. Suryani, ya? Ya. Baik, untuk info lebih lanjut bisa cek di Instagram Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan di sana sudah ada kontak personnya, ya, di posternya. Silakan untuk menghubungi untuk daftar dan bertanya lebih lanjut. Baik, terima kasih Dr. Suryani sudah hadir pada Talk Show Keluarga Sehat pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu Dr. Suryani, dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Terima kasih Mas Audi. Selamat pagi Sobat Sehat. Baik, dan Sobat Sehat, demikian Talk Show Keluarga Sehat pada pagi hari ini. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat untuk Sobat Sehat semuanya. Dan saya ingatkan untuk terus menerapkan pola hidup bersih dan sehat agar terhindar dari berbagai penyakit. Akhir kata, saya Audi Ramantio dan juga Dr. Suryani pamit undur diri dulu, dan saya ucapkan salam sehat. Salam sehat. Terima kasih.